anak-anak, bagaimana kabarnya? Tentu Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita lanjutkan topik IPA, di mana kita kali ini akan membahas tentang Kingdom Animalia, khususnya kelompok Avertebrata. Bersama saya, Ibu Novalia Hasugian. Pernahkah kalian menonton series kartun SpongeBob? Tokoh atau karakter dalam series kartun SpongeBob terinspirasi dari sebagian besar hewan laut Avertebrata. Contohnya, Patrick si bintang laut, Squidward si gurita, dan Tuan Crab si kepiting. Kira-kira dalam kelompok Avertebrata, mereka termasuk ke dalam filum mana ya? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita bahas topik hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi filum yang tergolong ke dalam kelompok Avertebrata. Invertebrata atau Avertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Hewan Avertebrata terbagi atas beberapa filum. 1. Filum Porifera. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai ciri-ciri tubuh berpori-pori seperti spons, memiliki habitat di perairan, warna tubuh yang bermacam-macam seperti kuning, merah, hijau. Contohnya, Euspongia dan Scypha. 2. Filum Coelenterata. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai ciri-ciri tubuh berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa, dan pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif layang-layang di air seperti payung. Contohnya, ubur-ubur dan hidra. Yang ketiga, filum Platyhelminthes. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai ciri-ciri memiliki struktur tubuh pipi, lunak, dan tidak bersegmen. Susunan tubuhnya simetri bilateral, tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi, serta alat pencernaan yang belum sempurna. Contohnya, cacing hati dan planaria. Yang keempat, filum Nematelmintes. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai ciri-ciri tubuh bulat panjang dan tidak bersegmen. Semua anggota dari filum ini bereproduksi secara seksual. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Yang kelima, filum Annelida. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai ciri tubuh yang beruas-ruas seperti cincin, memiliki alat gerak berupa rambut atau seta yang terdapat di permukaan kulit. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Contoh, cacing tanah, lintah, dan pacet. Yang keenam, filum Mollusca. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai ciri-ciri tubuh lunak, banyak lendir, dan terbungkus oleh mantel. Sebagian hewan yang berada di filum ini memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan juga di air. Contohnya cumi-cumi, gurita, siput, dan kerang. Yang ketujuh, filum Arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, memiliki mata faset, yaitu mata majemuk, terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk persegi empat.
Yang kedelapan, filum Echinodermata. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai ciri-ciri tubuh diselimuti oleh duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas dan menangkap mangsa. Demikian tadi penjelasan tentang kingdom Animalia, khususnya kelompok Avertebrata. Jadi kamu sudah tahu kan jawaban pertanyaan di awal tadi? Ya, betul sekali. Patrick, si bintang laut, termasuk ke dalam filum Echinodermata. Squidward, si gurita, termasuk ke dalam filum Mollusca. Dan Tuan Krabs atau Mr. Krabs termasuk ke dalam filum Arthropoda. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang kingdom Animalia, khususnya kelompok Avertebrata? Sampai jumpa di topik-topik lainnya. Salam sehat!